Nama Rosier mendadak menjadi sorotan sebab mantan pelatih Vietnam itu mendadak jadi kandidat untuk mengisi kekosongan posisi Dirtek Timnas Indonesia. Sebelumnya, performa Rosier sebagai pelatih Vietnam memang tidak begitu bagus, bahkan gara-gara Rosier inilah Vietnam sekarang alami kemunduran, termasuk dengan 3 kali kekalahan Vietnam dari Indonesia di level senior. Rupanya, kabar Rosier menjadi direktur timnas Indonesia pun menjadi sorotan orang-orang Vietnam. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai tahu Rosier jadi kandidat Dirtek Timnas Indonesia. Sekarang sudah jelas, saya kalah tapi tetap tertawa. Tidak sabar menunggu hingga akhir tahun untuk mengungkapkannya, Rosier 2 kekalahan dari Indonesia dan pergantian pemain yang membingungkan. Tadinya saya pikir di kawasan Asia Tenggara hanya Federasi Sepak Bola Vietnam yang paling bodoh. Tapi sekarang saya tahu kalau PSSI juga sama bodohnya dengan Federasi Sepak Bola Vietnam. Ya, itu akan menyelamatkan Federasi Sepak Bola Vietnam dari rasa kasihan. Wow, Vietnam tidak perlu takut lagi dengan Indonesia. Jika Indonesia menang lagi di Vietnam, itu bukan karena tingkat keahliannya yang buruk, tetapi karena tidak cocok. Tapi saya tidak berani membiarkan dia menjadi pelatih kepala. Rosier dipasang di Vietnam oleh Indonesia untuk menghancurkan sepak bola Vietnam. Setelah menyelesaikan misinya, dia secara bertahap kembali dan menerima hadiah. Sepak bola Indonesia tidak akan pernah lebih baik kalau bukan karena para pemain naturalisasinya. Pantas saja di hari perpisahannya, dia pergi mengucapkan selamat kepada Indonesia. Tak heran jika ia bersahabat dengan pelatih dan tim Indonesia hingga bisa dikalahkan 3 pertandingan berturut-turut. Semoga Pak Rosier segera menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Saya jamin Indonesia akan kalah dari Brunei dan Timor Leste. Akhir dari Indonesia akan datang. Mari Rosier lakukan untuk Indonesia seperti yang kamu lakukan untuk Vietnam. Dia belum bisa menang melawan Indonesia sepanjang karirnya. Dia sangat frustasi sehingga dia ingin bergabung dengan Indonesia. Saat Vietnam kalah dari Indonesia, melihat pelatih harusnya sedih namun malah tersenyum dan berjabat tangan dengan pemain Indonesia tersebut. Ini tidak masuk akal. Jika kita tidak melakukannya untuk orang ini, kita melakukannya untuk orang lain. Itu normal. Tapi saya tidak bisa melupakan gambaran dia dengan gembira berjabat tangan dengan pihak Indonesia setelah Vietnam kalah dari Indonesia. Mengapa tidak ada jurnalis yang menanyakan pertanyaan ini? Sepertinya ada tipuan. Hari terakhir saat melawan Indonesia terlihat dia bersikap dingin terhadap pemain Vietnam dan dengan senang hati berjabat tangan dan memberi selamat kepada pemain Indonesia. Jadi saya rasa kandidat masa depan ini akan bekerja untuk Indonesia. Sekarang mari kita lihat apakah dia berhasil.